Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, seiring dengan turunnya rahmat Allah, yaitu hujan, kita masih kuat atau dikuatkan oleh Allah untuk menuju rumah yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Betapa tidak, kata Rasulullah, ya, khairul biqah, sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Jadi kalau orang rajin ke masjid itu, insya Allah dia mendatangi tempat yang sebaik-baiknya tempat. Mungkin rumah kita nyaman, tenang, tapi belum bisa menjadi tempat yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Kita suka di pasar, ya, tapi sebenarnya itu adalah tempat yang bukan terbaik untuk kita, tapi kita butuh itu, ya. Maka pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan curahan hujan ini seiring juga dengan curahan iman dan rahmat Allah ke dalam hati kita. Hati kita ini perlu kita asah terus, perlu kita siram terus dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan segala amal ibadah yang dengannya insya Allah kita akan selalu dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, arti takwa itu kan takut. Kalau kita takut, Allah itu mendekat. Jadi kalau kita takut dengan preman, menjauh. Ada ular di rumah, menjauh kita, takut. Tetapi beda ketika kita takut dengan Allah. Kita justru mendekat kepada Allah. Semakin dekat kita, maka insya Allah akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ular tadi, semakin dekat kita, semakin khawatir kita, kaki kita atau anggota badan kita akan dipatok atau digigit ular tersebut. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini di ujung atau di akhir tahun 2023 ini banyak yang perlu kita evaluasi. Kalau perkantoran sudah jelas banyak yang dievaluasi, kinerja dan lain sebagainya. Coba malam hari ini kita sedikit ingin mengevaluasi tentang diri kita. Apa? Yaitu tentang Al-Quran. Ustaz, karena memang sekarang ini berposisi sebagai guru Al-Quran atau guru ngaji, coba kita sama-sama mengevaluasi diri kita ini tentang Al-Quran. Baik. Disebutkan di dalam kitab Ahkamut Tajwid karangan Abu Turab Al-Jawi, ada 3 golongan orang tentang atau dalam membaca Al-Quran. Nanti kita golongan yang mana, gitu ya. Yang pertama golongan muhsinun ma'jurun. Apa Pak? Muhsinun ma'jurun. Nah, ini bahasa Arab. Orang yang baik bacaannya dan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, musiun ma'dzurun. Apa? Musiun ma'dzurun. Jelek bacaannya tapi dimaklumi. Nah, ada orang
kacau bacaannya, tapi dimaklumi. Ya, kita harus mengerti. Ada yang ketiga, musiun atimun. Musiun atimun. Jelek bacaannya, dosa lagi. Nah, kita kira-kira yang mana? Ustaz nggak menyindir malam ini, tapi kalau merasa nanti pulang berubah kita. Evaluasi. Kenapa kita evaluasi? Karena begini, kalau saja urusan dunia, tentu kita ingin meningkat, betul Bu? Kalau pangkat kita di 2023 ini masih golongan 3D misalnya kan, berharap nanti di 2024 naik. Kalaupun nggak naik pangkatnya, naik pendapatannya, kan begitu. Kalau bisa, kenapa tidak? Nah, pertanyaan ini juga mesti kita coba dalam diri kita berkaitan dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan malu kita kalau ditanya Allah, ngapain kamu di dunia sekian tahun? Nah, bagaimana engkau dengan kalamku? Bagaimana engkau dengan Al-Qur'anku? Baik, yang tiga tadi Ustaz sedikit sampaikan. Apa maksud yang pertama? Orang yang baik bacaannya kemudian berpahala. Nah, ini tentu orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berdasarkan tajwidnya, makharijul hurufnya, insya Allah dia akan berpahala. Yang kedua, orang yang buruk bacaannya. Artian buruk di sini belum tepat bacaan huruf Al-Qur'annya sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Masih yang panjang dipendekkan, yang panjang dipendekkan, atau mungkin hurufnya yang ha masih dibaca ha dibaca ha. Alhamdulillah misalnya begitu ya. Bacaan al-ha itu kan pakai ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ternyata ibu-ibu misalnya dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini termasuk yang belum baik bacaan, tetapi dimaklumi. Nah, ini nomor 2. Kira-kira kita yang pertama atau yang kedua? Kok bisa Ustaz dia dimaklumi? Dia sudah belajar, Pak. Sudah belajar menyebutkan huruf itu, tapi tidak bisa-bisa. Bahkan kadang-kadang saking dia malesnya atau saking dia malunya, berhenti dia ngaji. Setiap datang huruf itu aja dibenari, belum bisa-bisa. Banyak yang begini. Makanya kadang-kadang Ustadz sebagai guru ngaji serba salah juga. Kalau ditekan terus supaya benar, habis murid. Dibiarkan, khawatir nanti ditanya sama Allah, kenapa dibiarin orang ini tidak bisa bacaan hurufnya misalnya. Tapi mudah-mudahan kalau Allah Ustaz ajarkan dia tidak bisa, dia masuk yang kedua ini, dimaklumi. Ada nggak yang seperti ini? Banyak, ya, banyak. Udah belajar dia berkali-kali, bahkan dia ini mungkin gurunya terlalu keras, pindah dia ke guru yang sama, nggak tembus-tembus huruf itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak baik bacaan Al-Qur'annya, tetapi dia berdosa. Ini orang yang tidak mau belajar. Tahu dia Pak, sebenarnya dia tidak pandai membaca Al-Quran. Nah, memang caranya Bu, kalau kita tidak mau ketahuan tidak bisa baca Al-Quran, nggak usah baca. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, orang nggak tahu kita nggak bisa baca Al-Quran. Orang nggak tahu benar atau belum bacaan kita. Nah, tapi ini tentu strategi yang tidak dibenarkan.
Karena seharusnya Al-Quran itu harus kita baca. Yang ketiga ini orang yang tahu dia tidak mampu, tetapi dia tidak mau belajar. Atau dia sombong. Sombong bagaimana? Kalau ada orang mengajar, apalah itu Quran, gitu ya, tidak mau dia belajar. Karena ada orang nggak mau belajar itu faktor sombong. Menganggap orang belajar itu apa itu belajar Quran. Ada orang nggak mau belajar karena mungkin malu. Nah, tentu kita doakan orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran ini, kita doakan mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk belajar Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu, dari tiga ini masuk yang mana kira-kira? Ya, tidak usah dijawab. Setelah ini renungkan, kan akhir tahun kita. Kalau mungkin umur kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, ya kita renungkan. Setelah kita sadar, oh saya posisinya di sini, maka mari kita ambil tindakan. Kalau yang kita berada di posisi yang pertama, teruskan. Kalau yang kedua masih belum bisa juga kita. Nah, di sini kata para ulama, syaratnya kita akan ma'zur itu akan dimaklumi itu kalau kita terus belajar, bukan berhenti. Tapi kalau kita baru belajar sama Ustadz ini, mungkin sama Ustadz Hamdi, berhenti, besok-besok nggak mau lagi, nanti ketahuan sama Ustadz itu huruf ini nggak bisa. Nah, itu tidak dimaklur itu. Berarti dia tidak terus belajar. Jadi orang yang akan dimaklur itu dia terus belajar sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal, tapi tidak bisa-bisa juga. Dan itu banyak. Contoh misalnya, mohon maaf, ini kalau ada orang kadang-kadang dia meratapi dirinya, ya Allah, saya kok nggak bisa huruf ini. Misalnya ada orang nggak bisa huruf ro, kalau mungkin jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kadang-kadang dia nggak bisa R gitu kan. Ada orang kadang-kadang nggak bisa huruf dot. Ada orang tidak bisa huruf kaf misalnya, tertukar terus dengan kof. Nah, makanya orang-orang seperti ini harus terus belajar sampai nanti dia bisa. Ternyata sampai dia meninggal nggak bisa juga, maka insya Allah dia dimaklur atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, orang-orang yang tahu dirinya tidak mampu atau tahu dirinya belum bagus bacaannya, maka jangan ada kesombongan di dalam hati kita. Kemudian jangan ada rasa kita cukup dengan itu, tetapi mari kita belajar. Nah, ini renungan kita sebagaimana disebutkan oleh Abu Turab di dalam kitabnya Ahkamut Tajwid, Fathul Majid fi Ahkamit Tajwid. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan Al-Quran ini, mari kita belajar. Ini dalam membacanya. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Karena hakikatnya kalau kita tidak baca Al-Quran ini, bagaimana akan mendapatkan petunjuk? Dulu pertama kali kita mungkin punya HP, saya rasa belum bisa kita memainkan HP itu. Bagaimana supaya kita bisa memainkan HP itu? Kita baca petunjuk-petunjuknya. Oh, ini tombolnya ini tombolnya ini on off, ini mematikan, menghidupkan, ini untuk mengasih spasi, kan begitu. Ini untuk menulis, ini untuk menelpon. Nah, dari buku-buku petunjuk itulah kita dapat. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ini. Petunjuk yang paling hebat itu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita membacanya, maka disitulah akan dapat petunjuk dalam kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan diri kita, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita sudah membacanya, ini pertanyaan Ustaz, kalau kita sudah membacanya, Ustaz, saya belum membaca Al-Quran. Nah, mari kita baca. Maka kata para guru kita, para ulama itu, kalau Al-Quran itu belum bisa kita baca, maka kita mulai dulu membacanya. Kalau sudah kita bisa membacanya, baru kita mulai menghafalnya. Kalau kita sudah bisa menghafalnya, baru kita memahaminya.
Kalau kita sudah memahaminya, insya Allah kita akan mengamalkan. Bagaimana kita ingin mengamalkan, tapi kita tidak paham. Makanya jangan salahkan banyak orang Islam, misalnya masih mencuri. Oh, dia baca Quran terus. Ya mungkin dia baca ayat-ayat tentang mencuri itu tidak boleh, tetapi dia nggak mengerti. Nangis dia. Di saat membaca ayat itu menangis, tapi tidak paham. Kok bisa Ustaz? Menangis dengan pemahaman berbeda. Kadang-kadang kita menangis itu bukan karena paham, ya kan? Tapi karena ada tusukan iman di dalam hati kita itu. Makanya di dalam firman Allah itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu bergetar hatinya, kemudian bertambah keimanannya. Kadang-kadang nggak paham kita, Pak. Ya, kadang-kadang nggak paham kita. Ada orang baca Al-Fatihah, tiba-tiba kita merasa tersentuh hati kita, enak rasanya. Padahal belum tentu kita paham arti Al-Fatihah itu, gitu kan? Atau ada orang membaca ngaji, kadang-kadang kita sampai kita Allahu Akbar, terpesona kita dengan suaranya, dengan bacaannya. Padahal kita nggak paham. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita interaksi dengan Al-Quran. Maka bagi yang belum membaca, mari kita mulai baca. Baca saja itu sudah berpahala. Apalagi yang akan kita bawa pulang nih Bapak dan Ibu. Rumah kita yang megah, mobil kita, kendaraan kita itu untuk anak-anak kita, untuk yang masih hidup. Banyak rumah kita, banyak kendaraan kita, banyak uang kita, itu bukan untuk kita, itu untuk orang yang hidup. Maka jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang berharga untuk orang yang hidup, tetapi tidak ada yang kita bawa untuk bekal kita nanti. Kita sekarang kan berbicara tentang bekal. Apa nanti bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, salah satu bekal yang mudah kita lakukan itu adalah Al-Quran. Ustaz yakin di rumah kita ada Al-Quran masing-masing. Nah, cuman mungkin ada orang Al-Qurannya masih tersimpan dengan rapi. Ya Bu, dulu maharnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ada dibaca belum itu Al-Quran? Jangan-jangan masih tersimpan rapi, kenang-kenangan dipajang gitu ya, di lemari gitu. Untuk apa itu tidak menjadi sekedar kenang-kenangan? Alangkah indahnya kalau Al-Quran itu sampai lecek, itu apa lecek itu? Sampai kumel, hitam, mungkin robek-robek karena sering kita baca. Kita bilang kepada suami, Mas, kalau Arab orang Jawa gitu ya, kalau orang Minang mungkin dah atau bang gitu ya. Ini Al-Quran 40 tahun yang lalu yang kau berikan kepadaku. Sekarang Alhamdulillah surat Al-Baqarahnya sudah mulai lecek. Kenapa? Karena sering kubaca dan sebagian ayat-ayatnya sudah habis di dalam, sudah hilang di dalam Al-Qurannya, masuk ke dalam jiwa dan pikiran saya. Kita hafal itu. Maka ini menjadi momen untuk kita perbaiki diri kita tentang Al-Quran. Dulu Bapak dan Ibu, saya, orang tua saya tidak tamat SMP rasanya. Cuma tidak terlalu dalam bertanya, khawatir beliau tersinggung. Tetapi beliau punya mimpi, istilahnya, jangan anak saya seperti saya. Sehingga saya disekolahkan di pesantren. Maka saya ketika saya membaca Al-Quran, mudah-mudahan aliran huruf per huruf itu terus mengalir kepada ibu saya yang sekarang sudah meninggal. Alhamdulillah Bapak masih hidup gitu ya. Beliau masih merasakan istilahnya berjumpa dengan kita saat ini gitu. Tapi ibu sudah meninggal. Maka ilmu yang saya dapatkan ini sebenarnya bukan saya hebat, tetapi ada satu keinginan orang tua yang ingin merubah nasib anaknya, jangan sampai seperti dia. Jadi dulu berharap kalau dia tidak hafal Quran, jangan anaknya juga nggak hafal
Quran. Kalau orang tuanya nggak sekolah, jangan anaknya juga tidak sekolah. Begitulah kurang lebih bahasa orang tua saya ketika waktu dulu awal-awal beliau semangat menyekolahkan anak-anaknya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hal ini menjadi renungan kita bersama. Dan sekarang alhamdulillah kita bukan hanya di Pasaman saja, mungkin hampir di seluruh tempat itu semangat untuk membuat anak itu hafal Quran. Dan ini baik gitu ya. Ini bagus. Dan bahkan sebagian tempat itu karena anaknya menghafal Quran, orang tuanya pun menghafal Al-Quran. Nah ini tentu lebih bagus lagi. Jadi kolaborasi yang indah. Apakah menghafal Quran itu sulit? Sulit bagi yang tidak mau. Bagi yang mau hafalkan begitu. Ustaz kasih contoh misalnya. Dalam satu halaman ya, itu ada berapa? 15 baris. Ini kalau kita hitung satu juz, Bapak dan Ibu, ini mungkin setelah ini ada yang mau menghafal gitu. Karena banyak yang bilang begini, tidak mungkin saya sudah tua ini hafal Quran lagi Ustaz. Ya kalau kita langsung 30 juz, saya rasa agak berat loh ya. Tapi kalau kita mulai satu juz, apalagi kita mulai dari satu halaman, apalagi kalau kita mulai satu ayat, insya Allah hafal juga itu. Ustaz kasih contoh misalnya dalam satu juz itu ada 20 halaman. Maaf. Dalam satu juz itu ada 20 halaman. Dalam satu halaman itu ada 15 baris. Berarti kalau 15 baris kali 20 berapa Bu ya? 300. Ya. Ada 300 baris. Ya Pak ya, ada 300 baris ya. 300 baris itu kalau kita hafal sekali duduk berat ya, satu juz itu. 1 bulan mungkin tidak tembus. Kalau sudah tua nih ya. Kalau anak-anak itu aman. 10 hari selesai. Kalau dia mau. Jadi anak-anak itu kalau dia lagi mau dapat itu. Tapi kalau dia tidak mau itu yang payah. Jadi 300 baris itu kita kalikan 1 tahun. Dalam setahun 360 hari. Berarti dalam sehari kira-kira berapa baris kita hafal Pak? Hah? Sebaris lah ya. Lebih kurang Bu ya, jangan ditambah. Sebaris itu banyak Bu ya. Berarti tidak ada 1 baris kita. Jadi kalau kita mau menghafal Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu 1 baris Pak. Yakin tak hafal 1 hari Pak? Bahasa Inggris saja bisa hafal sehari. Jangankan 1 baris, satu paragraf bisa hafal kita bahasa Inggris Pak. Kalau kata murid-murid saya, ini bahasa munafik Ustaz katanya. Bu kita baca, tulisannya bohong kita baca, bu, tapi buktinya hafal gitu. Bisa. Di 1 hari 1 baris, rasanya tidak mungkin kita tidak hafal. Apalagi di juz 30 itu. Juz 30 itu kan pendek-pendek ayatnya. Contoh apa Pak? Misalnya wailul lil mutaffifin gitu kan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Dah 2 ayat dulu. Ustaz kapan selesainya? Ibu tidak usah protes dulu. Kapan selesainya? Hafal aja dulu. 1 hari 1 baris. Berarti setahun selesai Pak 1 juz. Berarti 30 juz butuh 30 tahun. Sekarang umur
Berapa? 50. Berarti 60. Berarti umur 90 tahun wisuda ibu. Iya kan? Oh, Ustaz, nggak mungkin. Coba dulu satu baris itu dapat nggak satu hari itu? Kalau kita kali 300 satu hari satu baris. Nah ini kan 360. Paling tidak Bapak dan Ibu, Ustaz ingin buktikan kepada Bapak dan Ibu, karena ada juga yang bilang begini, nggak mungkin saya ini hafal juz 30. Dengan metode tadi, jangankan juz 30 juz hafal. Cuman bedanya saja Pak, kalau kita satu hari satu baris kita butuh 30 tahun. Makanya anak-anak kita satu hari satu halaman butuh 2,5 tahun saja. Ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi semakin banyak tambahan kita, semakin cepat. Oh Ustaz, setelah dicoba, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Mudah Ustaz. Alhamdulillah. Dapat satu hari ini. Besok lanjutkan. Jadi memang kita, tabiat kita, naluri kita itu kalau yang mudah pasti ingin nambah, ya Pak ya. Wah mudah ini. Jadi istilahnya ada subsidi silang nanti. Yang mudah kita tambah dalam satu hari 2 baris, 3 baris. Pas sampai yang sulit, mungkin dalam satu hari cuman setengah. Nah ini mari kita renungkan. Jadi jangan sampai kita itu selalu meratapi dan bahkan kita sendiri yang membuat kita itu tidak sukses dan tidak bisa. Karena kita sudah katakan saya tidak bisa. Oh Ustaz ini serius Ustaz. Ya coba saja nanti pulang nanti dari sini ambil Quran. Tidak usah mulai dari juz 1. Mulai dari juz 30. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca dulu. Malu Ustaz, kenapa malu? Malu kalau kita di neraka, suami kita di surga. Apalagi suami. Malu kita sebagai pemimpin, kita di neraka minta tolong sama istri besok, saya selamatkan aku gitu. Enak sekali bunda misalnya di surga, saya di neraka. Apa rasa di surga itu? Malu kita. Maka sekarang inilah. Jadi bulan Ramadan itu momen yang baik kita membaca Al-Quran. Tapi kalau bisa jangan sampai di situ. Coba kita perbaiki bacaan kita juga, gitu kan? Nah, diri kita, anak kita, istri kita. Kalau sudah semua kita baca Al-Quran, tidak malu lagi Pak. Sekarang ini kita malu belajar Al-Quran karena baru kita yang belajar. Nah, jangan sampai kita yang belajar ini hanya kita saja. Jadi kalau kamu kan belum bisa baca Al-Quran, yuk kita belajar. Ajak ini belajar, ini belajar. Kalau udah semua orang belajar, tidak ada lagi malu Pak. Ya kan? Puasa itu kalau kita kemis, mau menunjukkan kita puasa di kantor itu gimana? Rasanya ada, bukan riak sebenarnya, tapi kita segan gitu ya. Tapi kalau sudah semua orang puasa seperti bulan Ramadan, kan nggak ada lagi rasa-rasa itu. Nah begitu juga kita tentang Al-Quran ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Ustaz ingin mengajak kita. Kalau tempat belajar nggak usah tanya. Ini Buya Abdul siapkan Pasaman Islamic Center. Ada 3 ustadz yang siap mengajar. Tahsinnya, tahfiznya. Kalau mau tafsirnya nanti kita lanjutkan tafsirnya. Tafsirnya baru setiap subuh. Nah, sekali dalam sepekan. Tafsir Ustaz Nasbin. Tahfiznya untuk anak-anak sudah ada. Ibu-ibu juga sudah ada di setiap hari Jumat. Ada yang tahsin, ada yang tahfiz juga yang menghafal. Yang sudah baik bacaannya silahkan dia menghafal. Yang belum perbaiki dulu bacaan. Ustaz, malu kalau datang ke Pasaman Islamic Center. Cari guru yang bisa diajak ke rumah. Zaman sekarang, ya kan? Bayar Ustaz. Ya enggak apa-apa bayar untuk surga. Kita bayar satu pertemuan misalnya 100.000, 150.000 Ustadz itu, tetapi sebulan 2 bulan kemudian kita bisa baca Al-Quran dengan baik. Apa ruginya kita? Ya kan?
Rugi itu, malu itu kalau kita punya anak pandai bacaannya, kita disalahkan. Segan pula kita kadang-kadang jadi imam, di belakang ada anak kita yang hafal Quran gitu kan. Tapi anak kita tidak mau Pak kalau kita suruh, karena dia tahu bapaknya ada. Biasanya begitu. Dan kadang-kadang kalau bapaknya tahu diri juga, enggak apa-apa kau yang apanya, Anda yang sekolah, kamu yang sekolah gitu. Bagus itu. Kadang ada orang tua ini sudah tahu anaknya disekolahkan di pesantren, di rumah tahfiz, bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi kalau imam sholat masih ingin bapaknya. Istilahnya kalau bahasa Ustadz itu tidak menghargai anaknya. Ustadz, masa iya kami sebagai orang tua nggak menghargai anak kalau begitu? Iya. Tujuan kita menyekolahkan anak kita ke pesantren, ke tempat yang hafal Quran, bagus bacanya itu apa? Ya kan? Untuk kita dulu menikmati bacaannya itu. Untuk kita dulu menikmati bacaan indahnya, bacaan anak kita itu. Jangan sampai kita punya anak tapi istilahnya dibekukan. Banyak itu Bapak dan Ibu kalau di kampung-kampung itu, anaknya sekolahkan di Yaman, sekolahkan di Mesir, sekolahkan di Libya, sekolahkan di Timur Tengah. Pulang-pulang mau dia pulang ke kampung? Enggak mau, karena di kampungnya dibekukan, ilmunya enggak bisa keluar. Dia ceramah disalahkan sama orang-orang yang enggak sekolah ini. Ya mereka dulu mungkin sekolah Pak, tetapi kan dari segi bacaan, dari segi pengalaman, dari segi keilmuan lebih banyak dia yang lebih jauh gitu kan, yang lebih lama belajar. Makanya dia keluar. Akhirnya kampung kita ya begitu-begitu saja, sulit kita berkembang, ya kan? Jadi kadang-kadang jangan menyalahkan yang pergi gitu. Tapi kadang-kadang perlu kita juga evaluasi. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu menyalahkan. Dan itu banyak terjadi. Sehingga orang yang pulang dari luar negeri, kalau Ustaz, mohon maaf Ustaz sampaikan kepada orang tua, ini ilmunya. Kalau tidak mau mengikuti itu, untuk apa saya disekolahkan sampai saya belajar lama-lama 7 tahun saya tidak pulang, tidak ketemu dengan bapak dan ibu. Pas pulang tidak diterima ilmu saya. Kalau cukup dengan ilmu bapak dan ibu dulu, kenapa kita belajar lebih jauh gitu kan? Salah satunya di situ. Bukan berarti kita minta dihormati, tetapi bagaimana ilmu itu kalau ada yang bagus, ada yang benar, kenapa tidak gitu? Di antaranya bacaan Al-Quran tadi. Kalau anak kita benar bacaannya, suruh dia maju. Apalagi dia paham Pak bacaannya, tafsirnya dia mengerti, maka ini menjadi hal yang sangat indah dalam rumah tangga kita. Nah maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, renungan kita pada malam hari ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi dari segi membacanya bagaimana? Sudah baguskah? Sudah bagus atau belum? Kalau sudah bagus, mari kita tingkatkan. Menghafal. Tadi menghafal tadi, coba kita renungkan. Kira-kira apa iya kita tidak bisa menghafal Quran itu? Apalagi surat-surat pendek itu, menambah hafalan itu, gitu kan? Apa iya kita tidak bisa? Yang tidak boleh kita lakukan itu mengatakan saya tidak bisa. Ya Pak ya? Jangan sampai kita bilang, oh tidak mungkin saya Ustaz hafal juz 30. Ya hitung saja Pak tadi. Satu juz itu 300 baris. Kalau kita hafal dalam 1 tahun berarti kita hanya butuh 1 baris dalam 1 hari. Anggaplah Ustaz, saya tidak mungkin 1 tahun hafal juz 30. Ambil 2 tahun. Ambil 3 tahun. Ya kan? Jadi alasan kita itu tidak bisa hafal Quran itu karena sebenarnya kita tidak menghafalnya. Ustaz saya dah coba. Nah, kalau sudah coba, sudah terus diulang-ulang masih tidak hafal juga, mungkin masuk ke yang kedua tadi, dimaklumi. Jadi jangan sampai kita menyerah padahal belum pernah. Ustaz baru sekali baca, panas kepala, berhenti menghafal. Itu biasa. Jadi Bu, kalau kita baca Al-Quran pertama kali, menghafal pertama kali, panas kepala ini, pusing. Mungkin jin-jin yang bersarang ini tuh terbakar deh.
Sehingga pergi dia nanti, semakin banyak kita membacanya, semakin hilang ini nih, ya, rasa panas itu. Mudah-mudahan setelah itu baru akan dapat kita kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini renungan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi untuk Bapak dan Ibu. Apalagi kan sebentar lagi kita bulan suci Ramadan, ya kan? Bulan suci Ramadan itu bulan Al-Quran. Kalau bisa bulan suci Ramadan tahun ini, Bu, tidak lagi seperti yang dahulu. Kalau dahulu bacaan kita masih banyak yang salah, tadarus misalnya di masjid gitu kan, kalau kita baca banyak dibenarkan sama kawan. Kalau bisa tahun ini berubah. Bagaimana? Ya belajar sebelum Ramadan datang. 3 bulan ini belajar kita bacaan Al-Quran. Dengan siapa Ustaz? Dengan orang yang bisa. Bisa dengan anak kita, bisa dengan suami. Kalau istri bisa dengan suami, kalau suami bisa dengan istri, ya, dengan siapapun. Yang penting kalau bisa Ramadan ini kita sudah berubah bacaan kita. Kalau kemarin misalnya kita bacaannya banyak, misalnya kalau kita hitung 10 kali salah dalam satu baris, kalau bisa sekarang sudah mulai berkurang. Kalau kemarin kita agak segan membaca Al-Quran, kenapa? Karena bacaan kita belum benar. Maka sekarang bacaan kita lebih bagus sehingga kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentang apa yang mesti kita evaluasi terhadap diri kita berhubungan dengan Al-Quran. Ustaz tidak berbicara tentang keutamaannya, tidak berbicara tentang pahala-pahalanya, karena itu sudah biasa kita dengar. Tetapi Ustaz ingin bagaimana kita sekarang itu kembali membuka Al-Quran itu. Kalau dulu kalau Al-Quran kita di rumah masih tersusun rapi, kemudian berdebu, maka sekarang kita bersihkan, kita buka, dan kalau bisa kita baca sehingga Al-Quran itu mendapat keberkahan, membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan pada malam hari ini.